مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bin Salim Bazmul hafizallahu tabaraka wa ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang prinsip yang ke-6 dari prinsip dasar penuntut ilmu yang hendaknya seorang penuntut ilmu untuk mengetahui dan memahaminya. Di mana prinsip yang ke-6 ini Fadilatul Syekh menyebutkan tentang awaiqut talab, tentang penghalang-penghalang menuntut ilmu. Disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, aku katakan, idza kanat hiya usulud dhunubi wal khataya ta'udu ila hadhil madhkurati fa inna sawarifa wa awaiqut talabi ta'udu ilaiha kadzalik. Ketika atau setelah menyebutkan bahwasanya yang namanya induk dari segala keburukan, bahwa yang namanya induk dari segala kejelekan, dosa-dosa itu adalah 3 hal. Semua keburukan, semua kejelekan yang ada ini, yang terjadi ini, semuanya itu bersumber atau mereka semua itu berinduk kepada 3 hal. Yang pertama ambisi, yang kedua hasad, iri dengki, yang ketiga kesombongan. Semua kerusakan yang terjadi, semua kejelekan, semua keburukan itu induknya, sumbernya kembali kepada 3 hal ini, yaitu ambisi, iri dengki, kemudian sombong. Tidaklah terjadi di masyarakat yang namanya ghibah, gunjing-menggunjing dan lain sebagainya, kecuali karena seorang itu awalnya hasad, iri dengki kepada orang lain. Karena dia tidak suka kalau orang lain itu mendapatkan nikmat, akhirnya dia pun menghibahi orang yang mendapatkan nikmat tersebut. Dia membicarakan keburukan-keburukannya, aib-aibnya, bahkan memfitnah, terjadinya fitnah karena awalnya iri dengki. Tidaklah seorang itu kemudian curang dalam perdagangannya, dia mengurangi timbangan, dia berbuat curang dalam dagangannya, dia mengatakan bahwa ini bagus padahal aslinya tidak. Tidaklah ini terjadi kecuali karena ambisinya yang besar terhadap dunia, sehingga semuanya akan kembali kepada 3 hal ini. Tidaklah seorang itu ujub, takabur dan lain sebagainya, semuanya kembali kepada 3 hal ini. Maka Fadilatul Syekh mengatakan idza kanat hiya usuludz dzunubi wal khataya, kalau yang namanya induk dari perbuatan dosa, kalau yang namanya induk dari kejelekan, keburukan itu ta'udu ila hadzal madhkurat, kembalinya kepada 3 hal ini, bahwa semua sumber induk kejelekan, keburukan semuanya kembali kepada 3 hal ini, pokoknya, asalnya, asasnya. Fa inna sawarifa wa awaiqut talabi ta'udu ilaiha kadzalik, maka penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, perkara-perkara yang memalingkan seorang itu dari ilmu pun kembalinya kepada 3 hal ini. Kalau semua keburukan kembali ke 3 hal ini, maka penghalang yang memalingkan seorang penuntut ilmu dari ilmu pun semuanya bersumber atau kembali kepada 3 hal ini. Sehingga seorang penuntut ilmu dia harus memahami dan mewaspadai 3 hal ini. Dan seorang penuntut ilmu harus memahami bagaimana bentuk dari kejelekan 3 hal ini. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, qad yuqi'u atau qad yuqa'u hirsu talibi 'ala al-ilmi. Terkadang seorang penuntut ilmu itu dia terjatuh, dia berambisi terhadap ilmu. Semua yang namanya ambisi itu semuanya jelek. Bahkan ambisi terhadap ilmu pun jelek. Yang namanya ambisi kepada dunia itu jelek, buruk. Dan ini merupakan sumber kehancuran seorang. Dan ambisi terhadap ilmu pun jelek dan ini buruk. Qad yuqa'u hirsu talibi 'ala al-ilmi. Terkadang seorang penuntut ilmu itu berambisi terhadap ilmu. Insyaallah, yang namanya semangat mencari ilmu bagus, namun kalau sudah berambisi itu jelek. Idza lam yura'il huquqal ukhra 'alaihi, apabila seorang penuntut ilmu ini tidak memperhatikan hak-hak yang lain, dia tidak memperhatikan hak dirinya, dia tidak memperhatikan hak keluarganya dan sebagainya. Ila tarkihi lil ilmi wa tadhi'ihi, yang namanya seorang penuntut ilmu terkadang dia terjatuh ke dalam
dan berambisinya seorang penuntut ilmu terhadap ilmu ini terkadang dapat memalingkan dia, malah justru memalingkan dia dari ilmu, dan dia malah menyia-nyiakan ilmu. Bagaimana gambaran seorang itu berambisi terhadap ilmu? Maka nanti akan disebutkan gambarannya. Baik, yang namanya ambisi secara asalnya, hukum asalnya itu buruk. Ahli dunia berambisi terhadap dunia, maka itu buruk, karena dunia akan dapat membinasakan dirinya. Begitu pula halnya dengan seorang penuntut ilmu. Manakala seorang penuntut ilmu itu berambisi terhadap ilmu yang dicarinya, maka ini pun akan menjadikannya dia semakin jauh dari ilmu, bukan semakin dekat pada ilmu. Dan bedanya sangat tipis sekali antara berambisi terhadap ilmu dengan bersemangat terhadap ilmu. Kadang seorang yang dia menghadiri semua majelis ilmu yang ada di daerahnya terhitung sebagai semangat yang baik. Terkadang pula seorang penuntut ilmu dia menghadiri semua majelis ilmu yang ada di daerahnya, terkadang ini merupakan sebuah ambisi yang buruk. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah idzalam yura'il huquq wal ukhra 'alai. Apabila seorang penuntut ilmu itu dia tidak memperhatikan hak-hak yang lain, maka ini timbangannya. Dikatakan seorang itu berambisi terhadap ilmu dan ini buruk, dan dikatakan seorang itu bersemangat pada ilmu. Diberikan contoh oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Contoh yang pertama dari ambisi seorang penuntut ilmu terhadap ilmu, dan ini buruk karena dapat mengakibatkan dia akan menjauh dari ilmu. Idza dakhala at-talibu 'ala jadwalihi fi tahsili. Apabila misalkan contoh seorang penuntut ilmu dia telah menentukan jadwal-jadwal majelis ilmunya. Hari Senin saya ingin hadir di majelis ABC, hari Selasa saya ingin hadir di majelis ABC. Fayashtaghilu fi kulli yawmin wa yahduru 'iddata durusin wa halaqat. Kemudian seorang penuntut ilmu tatkala telah membuat jadwal hariannya untuk hadir di majelis ta'lim. Kemudian dia menyibukkan dirinya setiap harinya itu untuk hadir di setiap pelajaran yang telah dia tentukan. Fala yuriqu badanahu, kemudian dia tidak mengistirahatkan badannya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, padahal pada dirimu itu memiliki hak. Wa inna li badanika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya pada tubuhmu itu memiliki haknya, yaitu istirahat. Fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu, maka hendaklah engkau berikan pada setiap yang memiliki hak itu haknya. Wa innal munbatta la dhahran abqa wa la tariqan qata, karena sesungguhnya orang yang berlebih-lebihan itu dalam tunggangannya, maka dia tidak akan menyisakan dari hewan tunggangannya, dan tujuannya pun tidak akan tersampaikan. Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang ambisi yang buruk yang tercela. Bagaimana bentuknya? Seorang penuntut ilmu dia menyiapkan jadwal-jadwal untuk hadir di majelis ta'lim setiap harinya. Setiap harinya ada sekian pelajaran yang ingin dihadiri. Kemudian dia setiap harinya menyibukkan diri dengan hadir di majelis A, B, C dan seterusnya. Kemudian dia tidak memberikan pada dirinya hak. Setiap hari sudah ditabrak saja semuanya. Tidak ada waktu untuk istirahat, tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk mencari nafkah dan lain sebagainya. Maka gambar semacam ini disebut ambisi yang dapat menjadikan seorang itu malah menjauh dari ilmu. Kalau seorang setiap hari menghabiskan waktunya dengan majelis-majelis ta'lim itu bagus. Namun kalau sampai dia menelantarkan hak-hak yang wajib ia tunaikan, maka inilah yang disebut dengan ambisi yang tercela. Sehingga bedanya tipis. Bukan berarti dari sini tuh lihat kalau setiap hari hadir di majelis ta'lim itu jelek, itu ambisi yang buruk, bukan itu maksudnya. Namun yang menentukan adalah apakah haknya terpenuhi atau tidak. Badannya apakah cukup tidak waktu istirahatnya? Bagaimana anak istrinya, apakah diberikan nafkah atau tidak? Bagaimana tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga? Apakah dia mencari nafkah atau tidak? Kalau dia mencari nafkah sekalipun sehari itu hadir 20 majelis ta'lim, maka ini bukan ambisi yang buruk. Kalau misalkan dia mampu untuk mengistirahatkan badannya, sekalipun dia hadir sehari itu 20 kali, maka itu bukanlah bentuk ambisi yang buruk. Maka yang menjadi timbangan adalah apakah yang memiliki hak itu kemudian ditunaikan haknya atau tidak. Apakah badannya ditunaikan haknya? Apakah anak istrinya ditelantarkan atau tidak? Apakah kewajibannya dia jalankan atau tidak? Itu penentuannya. Seorang dikatakan berambisi terhadap ilmu atau tidak. Ini yang pertama gambarannya. Sehingga yang begini ini kata Fadilatul Syekh, orang semacam ini innal munbatta la dhahran abqa wa la tariqan qata. Orang semacam ini ibarat seorang yang hendak pergi safar. Kemudian dia menyiapkan tunggangannya, kemudian dia bawa semuanya. Apa yang ada di lemarinya, apa yang semuanya dibawa. Sehingga hewan tunggangannya pun tidak mampu untuk menopang apa yang ada di atasnya. Sudah badannya besar, kemudian dia membawa segala-galanya.
sampai lemari misalkan dibawa misalkan, tunggangan semuanya begini. Kemudian dia memicu itu kendaraannya hingga sampai ke tujuannya, sehingga di tengah jalan ternyata hewan tunggangannya pun mati. Akhirnya hewan tunggangannya mati dan tujuannya pun tidak sempat tersampaikan. Maka inilah ibarat orang yang berambisi terhadap ilmu dengan gambaran semacam tadi. Dia menyibukkan dengan ilmu, namun dia menelantarkan dirinya. Dia menyibukkan dengan ilmu, namun dia menelantarkan anak istrinya. Dia menyibukkan dengan ilmu, namun dia menelantarkan kewajibannya sebagai seorang ayah misalkan. Maka orang yang semacam ini ibarat orang yang kemudian menyiksa hewan tunggangannya. Dia pacu itu hewan tunggangannya hingga sampai ke tujuannya. Sehingga apa yang terjadi? Hewan tunggangannya mati di tengah jalan karena terlalu berat beban yang ada di pundaknya, dan tujuannya pun tidak sampai, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini gambaran yang pertama. Maka ingat, yang menjadi timbangan tolak ukur adalah apakah yang memiliki hak itu kemudian ditunaikan haknya atau tidak. Bukan berarti kalau begitu banyak hadir di majelis taklim itu buruk, bukan. Bukan berarti kalau ada seorang itu yang tiap hari hadir di majelis taklim maka ini merupakan bentuk ambisi, bukan. Yang menjadi penentu apakah hak tubuhnya dipenuhi, apakah hak anak istrinya dipenuhi, apakah hak dia sebagai seorang kepala keluarga itu kewajibannya dijalankan atau tidak, itu yang menjadi penentunya. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, dari ambisi seorang penuntut ilmu terhadap ilmu. Qad yajurrul hirsu taliba ila lintiqali min ilmin ila akharin qabla itmamil awwali fayahrumul fahma wa tamakkuna fil ilmaini jami'an. Terkadang yang namanya ambisi ini dapat menyeret seorang penuntut ilmu ila lintiqali min ilmin ila akharin. Terkadang yang namanya ambisi semuanya ingin dia, semuanya ingin dipelajari, semuanya ingin diperoleh, semuanya ingin dihadiri. Ini terkadang malah menyeret seorang penuntut ilmu untuk berpindah-pindah dari satu ilmu kepada ilmu yang lain. Padahal dia belum menyempurnakan ilmu yang pertama. Ada majelis dibuka, dia hadir. Dengar lagi di sana ada majelis baru lagi, dia hadir lagi. Yang ininya ditinggal. Dengar lagi di sebelah sana ada yang buka lagi majelis yang baru lagi, dia hadir lagi. Sebelum menyempurnakan majelis yang pertama. Fayahrumul fahma wa tamakkuna fil ilmaini jami'an. Sehingga akhirnya akibat ambisi yang buruk ini malah akhirnya menghalangi seorang penuntut ilmu itu dari pemahaman yang baik, dari pengetahuan yang baik pada dua ilmu semuanya. Wa misalu, contohnya, idza bada'a fi kitabin. Misal dibuka sebuah pembelajaran sebuah kitab yang baru dari awal. Tsumma yasma'u an darsin akharin fi makanin akhar. Misalkan di Masjid A dibuka pelajaran kitab dimulai dari awal, membahas tentang kitab tauhid misalkan dibuka dari awal. Kemudian seorang penuntut ilmu hadir ke sana. Tsumma yasma'u an darsin akhar fi makanin akhar. Kemudian dia mendengar. Baru juga 2 majelis, 3 majelis dia ikuti majelis kitab tauhid. Dia mendengar bahwa di Masjid B dibuka lagi kitab yang lain. Dia ikut lagi majelis yang berikutnya. Fayatruku itmamal kitabil awal. Kemudian dia meninggalkan majelis yang pertama tadi. Kemudian dia beralih kepada majelis yang kedua, ala syekh, kepada seorang guru. Fayati lidarsil akhar. Kemudian dia hadir itu di majelis yang kedua dengan meninggalkan yang pertama. Kalau majelis yang pertama dia hadiri, dia mendengar ada majelis yang baru, dia ikuti dengan tidak meninggalkan, maka ini baik. Namun kalau misalkan dia hadir, dia kemudian yang B-nya mendengar dibuka majelis baru, kemudian dihadir yang B, kemudian meninggalkan yang A, maka ini buruk. Wa hadza kulluhu minal hirs. Ini semua merupakan bentuk ambisi. Kalau misalkan di masjid A dibuka majelis taklim, dia ikut. Di masjid B dibuka majelis taklim lagi, dia ikut lagi, semuanya dihadiri. Ini merupakan bentuk ambisi. Wa hadza fil asli khairun. Ini semua pada asalnya baik, bagus. Kalau kita bisa menghadiri semuanya bagus. Qad yuqau fi aksi maqlubi. Namun terkadang terjadi malah sebaliknya. Seorang malah tidak mendapatkan semuanya. Dia ingin paham ini namun ternyata tidak paham semuanya. Kenapa? Karena dia hadiri semuanya. Akhirnya membuat tubuhnya itu kelelahan. Wa huna atadzakkaru kalimat. Maka di sini aku ingin mengingatkan kata Syekh rahimahullah hafizahullah tabaraka wa taala. Qala ba'du salafi. Berkata sebagian ulama salaf, inna syaitana yaftahu 99 baban min abwabil khair liyuqi'a fi babi min abwabi syarr. Yang namanya ambisi semacam ini pada asalnya baik. Kalau di Masjid A dibuka kitab yang baru kita hadir.
Kalau di masjid B kita mendengar di masjid B dibuka lagi itu pelajarannya baru misalkan dalam bidang fikih, kita pun hadir. Di masjid C dibuka lagi di dalam bidang akhlak, kita pun ikut hadir. Kemudian kita hadiri semuanya. Itu pada asalnya bagus, baik. Namun terkadang pada realitanya tidak seperti apa yang dibayangkan. Ternyata ketika diikuti semua malah tidak mendapatkan semua, realitanya begitu. Kalau mendapatkan semua bagus, namun kalau misalkan ternyata malah tidak paham semua, ini yang buruk. Maka Syekh mengingatkan bahwasanya sebagian salaf mengatakan, Inna syaitana yaftahu tis'an wa tis'ina baban min abwabil khair. Sesungguhnya syaitan itu, iblis dan bala tentaranya itu, mereka membukakan untuk seorang hamba 99 pintu kebaikan. Membukakan untuk seorang hamba itu tis'an wa tis'ina baban min abwabil khair. Membukakan untuk kita 99 pintu kebaikan. Jadi iblis, syaitan masuk memasang perangkapnya lewat pintu kebaikan. Karena memang begitulah iblis laknatullah alaih memasang jebakan-jebakannya. Sudah kita sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 ketika iblis laknatullah alaih diusir dari surga. Karena dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia untuk sujud ternyata tidak mau kepada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa akhrij innaka minas sabirin. Keluarlah engkau dari surga karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang hina. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan usianya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah usiaku hingga hari berbangkit itu tiba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang dipanjangkan usianya hingga hari berbangkit tiba. Kemudian tatkala iblis laknatullah alaih, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya hingga hari berbangkit tiba. Kemudian iblis bersumpah dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Sad ayat 82 iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh demi kemuliaanmu wahai Rabb, aku akan menyesatkan seluruh umat manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 iblis mengatakan qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau ya Rabb telah mencapku sebagai seorang hamba yang sesat, telah memvonisku sebagai seorang yang kafir terlaknat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, maka sungguh aku akan menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Bukan hanya sampai di situ, iblis menegaskan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Bahkan aku akan datang dari arah depan mereka, aku akan datang dari arah belakang mereka, aku akan datang dari arah kanan mereka, aku akan datang dari arah kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sehingga engkau duhai Rabbku, engkau tidak akan mendapati banyak dari hamba-Mu yang bersyukur kepadamu. Jadi iblis laknatullah alaih ketika mengatakan la'aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus, iblis tidak berhenti sampai situ. Aku akan datang kepada mereka dari arah depan, aku akan datang dari arah belakang, aku akan datang kepada mereka dari arah kanan dan kiri mereka. Kemudian para sahabat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan makna bahwa iblis datang dari arah depan, maka iblis membuat keraguan-keraguan kepada hati seorang hamba ragu akan negeri akhirat. Makna bahwa iblis datang dari arah belakang adalah agar seorang itu berambisi terhadap dunia. Iblis dan bala tentaranya membisikkan, mengembuskan agar seorang itu kemudian berambisi terhadap dunia. Kemudian makna iblis dan bala tentaranya datang dari arah kanan, maksudnya datang dari sisi kebaikan. Sehingga iblis tidak akan berhenti, akan membuat keraguan-keraguan terhadap negeri akhirat, menjadikan seorang itu ragu terhadap negeri akhirat. Kalau tidak mempan, iblis tidak berhenti, datang dari arah belakang, membuat orang yang cinta terhadap negeri akhirat itu berambisi terhadap dunia. Kalau tidak mampu, iblis akan datang dari arah kanan, tidak mampu, membuat orang itu ragu terhadap negeri akhirat, tidak mampu. Membuat seorang itu cinta kepada dunia, tidak mampu. Membuat seorang itu berambisi tamak terhadap dunia, tidak mampu. Ternyata ini adalah orang yang sur, maka iblis datang dari arah kanan, lewat pintu kebaikan-kebaikan. Ya sudah, kalau begitu yang rajin lagi, tambahkan lagi sholatnya, tambahkan lagi baca Qur'annya. Begitulah iblis. Sehingga dikatakan inna syaitana yaftahu tis'an wa tis'ina baban min abwabil khair. Terkadang syaitan itu membuat perangkap dengan cara membukakan untuk seorang hamba 99 pintu kebaikan untuk menjatuhkan seorang hamba. Akhirnya seorang hamba itu ujub, akhirnya seorang hamba itu ria, akhirnya seorang hamba itu ini dan itu dan sebagainya.
dia bukakan 99 pintu kebaikan yang asalnya itu baik. Dan di antara bentuk jebakan perangkap yang dipasang iblis untuk memalingkan umat manusia dari jalan ilmu adalah iblis membuat seorang itu berambisi terhadap ilmu. Bagaimana caranya agar seorang penuntut ilmu itu berambisi untuk menghadiri seluruh majelis ilmu? Sehingga apa yang terjadi? Kuat seminggu, 2 minggu, kuat sebulan, 2 bulan, 3 bulan berikutnya akhirnya capek. Capek juga ya kalau sehari 5 kali hadir di majelis taklim. Apalagi jauh-jauh ini di sebelah utara, ini di sebelah selatan, ini di sebelah barat dan sebagainya. Sehingga dikatakan oleh Syekh, qad yuqa'u fi aksi maqlubi. Kadang terjadi realitanya malah sebaliknya. Yang namanya hadir semua majelis taklim itu bagus, namun ternyata tidak sesuai realita. Sehingga begitulah iblis laknatullah alaihi dan bala tentaranya memasang perangkapnya. Sehingga seorang penuntut ilmu harus memahami akan hal ini. Kalau dia bisa istiqomah maka bagus. Namun kalau dia tidak mampu ini yang berbahaya. Namun bukan berarti dari sini kalau begitu saya harus kurangi ini. Saya biasa sepekan sekali hadir di majelis taklim, saya harus kurangi menjadi sebulan sekali saja. Bukan itu. Maksudnya harus menjaga apa yang telah dilakukan. Berupaya untuk istiqomah. Kalau ingin menambah majelis taklim, kalau ingin menambah membuat jadwal baru, maka kira-kira mampu istiqomah atau tidak? Liyuqi'a fi babin min abwabi syarr. Iblis syaitan membukakan 99 pintu kebaikan untuk seorang hamba demi agar seorang hamba ini terjatuh ke dalam satu pintu keburukan. Akhirnya lelah, akhirnya ria, akhirnya ujub dan lain sebagainya. Qala Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan, li Yunus ibn Yazid, menasihati Yunus ibn Yazid, ya Yunus, wahai Yunus, la tukabiril ilma, janganlah engkau sombong terhadap ilmu. Fa innal ilma awdiyah, karena sesungguhnya namanya ilmu ini ibarat lembah-lembah. Maka jangan sombong dulu. Kalau engkau baru di lembah pertama, itu baru lembah pertama, sedangkan ilmu ini ibarat lembah-lembah. Sehingga jangan merasa besar terlebih dahulu ketika engkau mendapatkan sebuah ilmu. Fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughahu, karena sebelum kau sampai kepada ujung dari lembah ini, maka niscaya kau tidak akan sampai kepada ujung dari lembah tersebut. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, namun ambillah ilmu ini seiring dengan berjalannya siang dan malam. Jangan sombong dulu terhadap ilmu yang telah diperoleh, karena ilmu ini bukan satu. Karena ilmu ini bukan ibarat satu lembah, namun ilmu ini ibarat lembah-lembah. Maka ketika kau telah berada di lembah pertama, jangan bangga dulu karena di sana masih banyak lembah yang belum kau arungi. Kalau kau ingin berupaya untuk melewati lembah-lembah itu semua, maka niscaya kau tidak akan mampu. Sebelum kau sampai di ujungnya, engkau akan terhenti di tengah jalan. Itulah ilmu. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali, namun ambillah ilmu ini seiring berjalannya siang dan malam. Wala ta'khudhil ilma jumlatan, dan jangan mengambil ilmu itu sekaligus, apalagi di zaman kita inginnya instan. Serba instan. Ada kelas bahasa Arab bisa baca kitab dalam waktu sehari. Subhanallah, bagaimana bisa sehari? Membaca Al-Quran, tahsin, tahfidz, hafal Al-Quran dalam waktu sebulan. Bagaimana bisa menghafal Al-Quran dalam waktu sebulan? Kalau belajar bahasa Arab dasar, iya. Kalau belajar tahsin agar mengerti kaidah-kaidah tahsin dasar, iya. Tapi kalau ingin tujuannya bisa baca kitab satu hari pertemuan, tidak mungkin. Ingin menghafal Al-Quran sebulan, itu tidak mungkin. Umar ibn Khattab menghafalkan Al-Baqarah 2 tahun. Umar ibn Khattab. Kemudian ada program sebulan hafal Quran, menyelisih jalan salaf namanya. Ingat, dan ini harus dibedakan. Karena kadang ada terlalu berlebihan sekali. Bisa baca kitab 3 hari. Kalau misalkan belajar bahasa Arab dasar, ya benar. 1 hari bisa, 3 hari bisa, bahkan 5 jam pun bisa kalau dasar-dasarnya. Tapi kalau sampai target bisa baca kitab, ini yang agak sulit. Kalau begitu semua pesantren tutup semua. Semua mereka belajar 6 tahun untuk bisa baca kitab, ini cuma 3 hari. Mending jadi pesantren semua, udah ikut ini saja semua. Itu harus dibedakan. Kalau belajar bahasa Arab dasar, benar. Hafal Al-Quran sebulan, ya sudah, ini ada di pondok-pondok, tapi pindahkan saja semuanya ke sini. Cukup waktu sebulan saja. Dan semua ini menyelisih jalannya salaf. Dikatakan kemudian fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ini kaidah yang sering dibawakan oleh para ulama di dalam kitab akhlak dan ada dalam menuntut ilmu. Wala ta'khudhil ilma jumlatan fa inna man rama akhdahu jumlatan dhahaba anhu jumlatan.
janganlah engkau mengambil ilmu ini sekaligus semuanya dalam sehari, pengennya instan. Fa inna man rama akhdahu jumlatan, karena seseorang yang ingin berambisi untuk menguasai ilmu itu sekaligus dalam waktu singkat, dzahaba anhu jumlatan, maka dia akan hilang sekejap juga. Dan memang begitu adanya. Sebulan hafal Quran, bulan berikutnya lupa lagi semuanya. Walakin syai'u ba'da syai' ma'al ayyami wal layali. Namun ambillah ilmu itu sedikit demi sedikit seiring berjalannya siang dan malam. Jangan terlalu berambisi. Kadang-kadang seorang itu inginnya serba instan, ingin belajar usul fikih 1 hari saja, kemudian menguasai semua ilmu usul fikih. Tidak mungkin, mustahil. Kalau belajar dasar-dasarnya, ya. Ingin belajar mustalah hadis, ingin bisa mentakhrij hadis dalam waktu yang instan. 1 pertemuan, daurah takhrij, bisa mentakhrij hadis. Ini mustahil. Kalau dasar-dasar ilmu mustalah, ya bisa. Dan lain sebagainya. Maka ini diantara bentuk ambisi yang tercela yang menimpa seorang penuntut ilmu. Maka hal ini harus dihindari. Kalau seorang sudah terbiasa untuk hadir baik di majelis ilmu, pertahankan, istiqomahlah. Namun kalau misalkan pengennya serba instan, pengennya serba ini dan itu, maka inilah ambisi yang tercela. Karena akhirnya malah akan membuat seorang itu letih dan lelah, capek sendiri. Akhirnya malah dia akan menjauh dari ilmu, sehingga akhirnya dia akan melantarkan ilmu dan akhirnya ilmu pun jauh darinya. Ini bentuk yang pertama dari ambisi. Kemudian yang kedua, qad yahrumul hasadu talibal ilmi nailal ilmi. Terkadang, kalau tadi itu bentuk diantara bentuk ambisinya, termasuk juga seorang yang kadang ingin menghafal dalam waktu singkat. Sehari dia habiskan waktu, biasanya dia hanya mampu membaca Al-Quran 1 halaman, ini dipaksa sehari sejuz. Maka ini yang akhirnya menjadikan dia letih lelah untuk beramal saleh akhirnya. Dan ini merupakan diantara ambisi yang buruk. Kalau memang biasanya hanya mampu 1 halaman, kalau memang sehari mampunya 2 juz, kemudian dia malah baca 1 juz, ini tidak termasuk. Sehingga dari sini seorang harus mengetahui kadar dirinya. Kalau seorang ingin bisa sampai tingkatan semacam itu, dia harus melatih dirinya. Sehari 1 halaman dulu, coba istiqomah tidak sepekan. Jadi harus punya target yang jelas. Kalau ternyata istiqomah sehari 1 halaman selama sepekan, pekan berikutnya cobaan nambah 2 halaman. Pekan berikutnya cobaan nambah 3 halaman. Begitulah ketika seorang ingin mengerjakan kebaikan. Sama halnya dengan hadir di majelis taklim, sama halnya dengan ingin membaca, sama halnya dengan sholat tahajud dan sebagainya. Misalkan dia hanya mampu untuk 2 rakaat saja, ya sudah, tiap malam dulu 2 rakaat, tapi bukan harus 2 rakaat, harus ada peningkatan. Coba sepekan dulu pertama, mampu tidak istiqomah, tidak mampu. Pekan kedua coba tambah lagi 4 rakaat. Pekan ketiga coba tambah lagi, dan seterusnya. Hingga akhirnya pun dia bisa mengerjakan sebaik yang dia bisa kerjakan. Begitulah. Karena kalau misalkan dia tidak pernah sholat tahajud, kemudian malam ini saya akan sholat tahajud sebanyak 30 rakaat misalkan, langsung begitu. Hanya kuat semalam saja, besok sudah tidak akan bisa lagi sholat tahajud, bahkan sholat subuh yang tertinggal nantinya. Begitu. Jadi harus sedikit demi sedikit dilatih, dan jiwa ini harus dilatih, jangan dibiarkan saja. Kan kalau langsung 30 rakaat itu kan berat, nanti malah meninggalkan sholat tahajud, lebih baik tidak sama sekali sholat tahajud ini pun sama. Diri harus dilatih dengan kebaikan. Begitu juga halnya dengan belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, terkadang yang namanya hasad ini itu menghalangi seorang penuntut ilmu dari ilmu. Wa min suwari dzalika, dan diantara gambarannya adalah an yahsuda aqranahu fi talab. Terkadang seorang penuntut ilmu itu iri dengki kepada kawannya yang belajar. Faqad yafutuhu fahmal mas'alah. Terkadang akhirnya terlewat sebuah pemahaman dan sebuah permasalahan karena hasad dan iri dengki. Hari ini tidak hadir di majelis A, membahas tentang permasalahan yang cukup rumit. Ingin tanya kepada kawannya, kalau saya tanya gengsi. Karena hasad, saya tidak mau dikalahkan oleh kawan saya. Akhirnya meluputkan pemahaman majelis sebelumnya. Karena akibat hasad dan dengki ini, akhirnya dia pun tidak mau bertanya. Fayastanjifu an yas'alahum hasadan minhu lahum. Dia enggan, sombong, gengsi untuk bertanya tentang permasalahan yang dia tidak pahami kepada kawannya karena sebab hasad kepadanya. Ini merupakan hasad yang tercela. Kalau nanti di suatu hari nanti kita mengikuti majelis-majelis yang agak serius sedikit, ada program bahasa Arab misalkan agak serius sedikit, ada program usul fikih, ada program misalkan usul hadis dan lain sebagainya, rutin setiap pekan misalkan ada semacam itu, maka hati-hati dari namanya hasad.
Terkadang seorang penuntut ilmu tidak mau, akhirnya dia tidak mau bertanya kemana mau membahas tentang apa. Sedangkan ilmu semacam ini kalau tidak bertanya nanti bahaya. Selanjutnya tidak akan paham, sehingga ini harus diperhatikan. Kemudian dikatakan fala yatabahadu ma'hum, sehingga akhirnya karena hasad ini akhirnya tidak mau untuk memurojaah bareng dengan kawannya. Kemarin membahas tentang masalah apa sih? Kemarin ada berapa pendapat para ulama, tidak mau, gengsi. Wala yatadzakar, dia tidak ingin bermuzakarah, murojaah dengan kawannya. Wa hayatul ilmi muzakaratuhu, sedangkan hidupnya ilmu dengan cara murojaah, dengan cara muzakarah itu enggak pikiran. Fayahrumu dzalika talabal ilmi, akhirnya karena sebab hasad ini menghalangi dia dari menuntut ilmu. Karena gengsi awalnya, saya lebih senior, kalau saya tanya kepada dia yang junior malu, taruh di mana harga diri saya? Akhirnya tidak mau bertanya. Kemarin membahas apa tidak mau. Kemudian berikutnya, gambaran berikutnya dari hasad ini. Kalau tadi hasad iri dengki kepada kawannya sesama pembelajar. Kemudian yang kedua ini anjah sudah ustadzahu wa mudarrisahu ala maladaini. Gambaran yang kedua, terkadang ada seorang penuntut ilmu hasad iri dengki kepada ustadznya, kepada guru yang mengajarinya ilmu. Ini berbahaya. Fayashobu alaihi fi darsi, sehingga dia pun membuat keributan di tengah pembelajarannya. Dia ikut belajar, yang ngajarnya itu di kelas saya dulu misalkan, dia tahu betul misalkan. Lah yang ngajarnya ini kawan belajar saya dulu, masa saya harus belajar kepadanya? Akhirnya di tengah pelajaran membuat majelis baru, sedang dijelaskan ini ngobrol sendiri saja. Kenapa? Karena tidak mau kemudian dikalahkan oleh gurunya tersebut. Wala yuridu an yu'allimahu wa yastafid. Dia tidak mau orang ini mengajarkan kepada yang lain. Dia tidak mau kalau orang ini memberikan manfaat kepada yang lain. Fayaqo anna la farqa bainahu wa baina syaikhihi, karena dia menganggap bahwa tidak ada bedanya antara dia dengan gurunya. Anak kemarin sore saya tahu betul kecilnya bagaimana, masa saya harus belajar kepadanya. Akhirnya enggak. Ini akibat hasad iri dengki. Fayahrumu dzalika talabal ilmi, yang demikian ini akhirnya menghalangi dia dari menuntut ilmu. Ini gambaran berikutnya. Kemudian yang ketiga dari gambaran hasad ini dapat menghalangi seorang penuntut ilmu dari ilmu. Andiyah sudah zumala'ahu ala fahmihim wa hirsin. Terkadang seorang penuntut ilmu itu iri dengki kepada kawannya terhadap baiknya pemahaman yang dimilikinya. Terkadang seorang penuntut ilmu itu iri kepada pemahamannya soal kawannya dan juga kepada semangatnya kawannya. Fayashghalu fid darsi hatta yuhrimuhumul faidah hasadan. Wa huwa yaqum bihadza nafsahu. Dia iri dengki kepada kawannya karena kawannya lebih cerdas, lebih cepat memahaminya. Saya tidak paham, tapi kok ini lebih cepat pahamnya. Akhirnya dia iri dengki. Ternyata kawannya lebih semangat dalam menuntut ilmu. Kita ada gerimis sedikit, istirahat, ini uzur syar'i. Kawannya tidak ingin hujan besar tetap hadir. Akhirnya iri dengki. Karena dia tahu dan dia tidak ingin dikalahkan dalam hal pemahaman dan semangat, akhirnya di tengah pelajaran dia membuat keributan. Kenapa? Agar si fulan tidak paham yang apa yang dijelaskan oleh sang ustaz. Maka ini pun buruk. Fayahrumul faidata hasadan. Akhirnya ini menghalangi dirinya dan semuanya dari faidah karena sifat hasad ini. Wa huwa yahrumu bihadza nafsahu, dan dia pun terhalangi dari ilmu. Dia menghalangi kawannya supaya tidak mengerti apa yang diterangkan ustaz, akhirnya membuat keributan sendiri. Dan dia pun tidak paham terhadap apa yang diserangkan oleh ustaznya. Maka dikatakan wasbir ala hasadil hasudi, maka bagi orang-orang yang dihasadi, maka bagi orang-orang yang didengki, maka dikatakan wasbir ala hasadil hasudi, bersabarlah terhadap hasadnya orang-orang yang hasad kepadamu. Fa inna sabraka qatilu, karena kesabaranmu terhadap orang yang hasad kepadamu itu dapat membunuhnya. An-naru ta'kulu ba'duha in lam tajid ma ta'kulu. Bukankah yang namanya api itu dia akan memakan kawannya yang lain manakala dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat dimakannya. Yang namanya hasad ini kalau diladeni maka akan semakin besar. Namun kalau kita tahu ada yang hasad kepada kita, kemudian kita bersabar tidak membalasnya. Kemudian kita tahu ada yang hasad kepada kita, kita tidak membalasnya dengan perbuatan yang buruk, kita malah bersabar, malah berbuat baik kepada orang yang hasad ini. Maka niscaya kesabaran kita itu, kebaikan yang kita kerjakan akan membunuh hasadnya tersebut.
dia akan tersiksa dengan hasad yang dirasakannya sendiri. Bukan malah diladeni, malah digibahi, malah dipuji. Wah, itu si fulan hasad kepada saya. Memang orangnya tidak suka kalau saya ngerti misalkan. Nah, ini malah bahaya. Yang namanya api itu dia akan memakan kawan-kawannya yang lain, manakala tidak ada yang bisa dimakan. Yang namanya api itu ketika dia tidak mendapati kayu bakar untuk dimakannya, maka dia akan memakan api yang lain sehingga akhirnya padam. Begitulah karakteristik orang yang hasad. Begitu pula dalam bermasyarakat, tengah-tengah lingkungan, ada orang yang menggibahi karena hasad. Sudah biarkan saja, tinggal berikan kebaikan-kebaikan, kita berikan hadiah dan sebagainya. Hadiah yang kita berikan, kesabaran yang kita tampakkan ini yang akan membunuh, memadamkan hasilnya tersebut. Jadi di antara kuncinya. Kemudian yang ketiga, itu gambaran yang hasad dalam menuntut ilmu, termasuk juga di tengah-tengah dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga dari gambaran sombong, wa qad yamna'ul kibru talibal ilmi min at-ta'allumi wat ta'lim. Terkadang kesombongan itu menghalangi seorang penuntut ilmu dari menuntut ilmu, dari belajar dan mengajar. Wa min suwari dzalika, di antara bentuk gambarannya dari kesombongan adalah qad yuwaffiqullahu linailil ilmi man yarahul hasudul mutakabbir dunahu. Ketika seorang itu dia hasad iri dengki kepada orang lain, ketika dia melihat ada orang yang lebih junior, dirinya lebih senior, ketika ada orang yang dia baru kemarin sore berhijrah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pemahaman kepadanya, tidak kepada kita, muncul rasa hasad. Itu anak kemarin sore kok lebih paham daripada saya yang sudah belajar. Maka dikatakan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu kepada orang-orang di bawah kita, baik dari sisi usia di bawah kita, baik dari sisi hijrah di bawah kita, dan lain sebagainya. Fala yata'allamu minhu, akibat hasad iri dengki tidak mau dikalahkan, akhirnya dia tidak mau belajar kepadanya. Ternyata seorang pemuda ini malah menjadi guru. Seorang pemuda ini yang kemarin sore ini malah menjadi ustaz mengajar. Akhirnya karena hasad dia tidak mau belajar kepadanya. Tidak mau belajar kepadanya, ini bentuk kesombongan. Karena akibat hasad. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhirnya tidak mau hadir di majelisnya. Kenapa? Ada kemarin sore masa saya harus hadir di majelisnya. Ini namanya sombong. Yang mana sombong ini terlahir dari sifat hasad awalnya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk kesombongan yang harus berhati-hati, tarku azbil ilmi ila naqilihi yahrumu barakatal ilmi. Manakala seorang penuntut ilmu tidak mau menyandarkan ilmu kepada sang pemiliknya, manakala seorang penuntut ilmu tidak mau menyandarkan ilmu kepada sumbernya, maka ini jangan bentuk sombong, apalagi di zaman kita sekarang ini. Yahrumu barakatal ilmi, hal yang semacam ini akan menghalangi seorang penuntut ilmu dari keberkahan ilmu, dan ini paling banyak di zaman kita ini. Misalkan seorang kopas kemudian tidak disebutkan sumbernya, ini diantara bentuk kesombongan. Diantara bentuk kesombongan. Ini diantara bentuk kesombongannya. Seorang tidak mau menyandarkan dari mana sumber ilmu ini. Kalaupun dalam hal terjemahan misalkan, dari siapa dia mengambil terjemahan tersebut? Kalau dia memang mampu, tidak perlu disebutkan. Kalau misalkan dia tidak mampu, harus disebutkan terjemahannya dari muslim.org.id misalkan. Nah, sebagian orang belakangan, apalagi di zaman kita sekarang ini, karena sudah canggih, akhirnya banyak yang sifatnya seperti seorang mudallis. Dia menutupi hal-hal semacam ini. Dia tulis panjang artikel, ditulis oleh Fulan bin Fulan al-Azhari misalkan. Dia tidak mau menyandarkan ini dari mana sumbernya, padahal dia hanya kopas, potong, ambil. Kopas, potong, ambil. Harusnya disebut ketika dia memotong, plek, saya ambil ini dari muslim.org.id. Dia kopas lagi bagian kedua, saya ambil ini dari almanhaj.org.id, dan seterusnya begitu. Bukan kemudian dia ingin menulis sebuah tema, dia tulis dalam keadaan dia kopas ke muslim.org.id, dia kopas ke Rumaisa dan lain sebagainya. Kemudian terus di bawahnya ditulis oleh Fulan bin Fulan al-Azhari. Maka ini diantara bentuk sombong terhadap ilmu. Hal yang semacam ini dapat menjauhkan seorang penuntut ilmu dari ilmu, karena dia merasa mampu padahal tidak. Akhirnya dia enggan untuk belajar. Bisa mengkaji sendiri dan lain sebagainya. Maka diantara bentuk kesombongan adalah manakala seorang tidak mau menyebutkan, tidak mau mengembalikan dari mana sumbernya dia dapatkan ini. Kalau dia memang menerjemahkan sendiri tidak masalah, dia ambil ini ucapan fulan kemudian diterjemahkan.
Tapi kalau dia menulis sebuah artikel, dia ambil penggalan-penggalan itu dari artikel-artikel yang lain, harus disebutkan penggalan ini saya ambil dari ini, penggalan ini saya ambil dari ini, kemudian disusun ulang olehku misalkan, dan lain sebagainya. Namun nyatanya banyak yang tidak lakukan hal semacam ini. Bahkan orang-orang sebagian ikhwah, masya Allah, sebagian orang-orang dia mengerti pentingnya menyebutkan sumber rujukan, namun dia tidak menyebutkan terjemahannya dapat dari mana. Misalkan dia disebutkan ucapan ulama, disebutkan dari kitab ini ditulis oleh Syekh Fulan, dia anggap bahwa namanya menyebutkan sumber hanya sebatas referensi ini. Dia lupa terjemahannya terjemahan siapa itu. Kalau terjemahan dia, ya sudah tidak perlu disebutkan. Kalau terjemahan orang lain kita sebutkan diterjemahkan oleh Fulan bin Fulan. Saya ambil terjemahan ini dari Muslim.co.id. Nah, kalau tidak begitu, maka ini bentuk di antara ketidakilmiahan seorang penuntut ilmu. Bahkan ada zaman-zaman sekarang ini di Ahlus Sunnah sendiri, orang-orang yang semacam ini, kemudian dia menyusun kitab, menyusun buku dalam kondisi dia tidak menyebutkan sumber-sumber itu semua. Kadang kita dapat di sebuah artikel panjang ditulis oleh Fulan bin Fulan bin Fulan, dalam keadaan kita tahu artikel ini diambil dari mana saja, penggalan ini diambil dari sini, penggalan ini diambil dari sini, namun tidak dicantumkan itu semua untuk mengelabui kaum muslimin. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Ini namanya menipu kaum muslimin. Wa qad yakunu ba'ithuhu ila dzalikal hasadi awil kibr. Terkadang orang melakukan hal semacam ini, pendorongnya yang melatar belakanginya adalah iri dengki dan sombong. Karena dia iri dengki kepada kawannya, tidak mungkin kawan saya bisa menulis tulisan ilmiah semacam itu. Akhirnya dia tidak ingin dikalahkan. Akhirnya dia melakukan hal semacam ini. Dan karena sombong juga, karena dia merasa lebih baik daripada yang lain, akhirnya dia melakukan itu semua. Apalagi di zaman ini, subhanallah, di zaman ini yang namanya belajar itu memang sangat sulit sekali. Untuk bisa duduk sejam itu sulit sekali. Untuk bisa hadir di majelis taklim sejam saja atau setengah jam lah, itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Kalau kita membaca sendiri, itu lebih ringan dibandingkan harus hadir di majelis taklim. Kalau kita menulis sendiri, itu lebih ringan daripada kita harus hadir di majelis taklim. Menulis menghabiskan waktu seharian, tapi hadir di majelis taklim setengah jam. Setengah jam itu lebih berat daripada menulis. Dan saya rasakan pun begitu. Ketika kita habiskan, misalkan kita menulis sebuah pegangan, misalkan kita ingin mengajar, kita menyiapkan materinya dulu sebuah kitab. Kadang menulis itu butuh waktu berhari-hari, kadang sehari 2 hari. Namun ternyata menulis itu lebih mudah dibandingkan belajar. Belajar hanya setengah jam, aduh capek sekali, lelah sekali. Memang ujiannya berat, sehingga harus hati-hati di sini. Kalau kita masih di tingkat pemula, perbanyaklah untuk hadir di majelis taklim. Kurangi itu menulis kecuali meringkas sampai yang kita dapatkan. Jangan sampai seorang itu sudah senang menulis artikel dalam kondisi ilmu yang belum matang. Kenapa? Karena hobi menulis itu nanti akan malah menghalangi dari menuntut ilmu. Karena dia akan lebih senang menulis dibandingkan menuntut ilmu. Sedangkan yang namanya ilmu, sebanyak apapun kita membaca dalam ilmu ini, tidak akan menaikkan tingkatan pemahaman kita ke jenjang berikutnya. Karena kita akan membaca sesuai dengan pemahaman kita. Karena kita akan memahami teks sesuai dengan redaksi pemahaman kita. Sekalipun kita mampu berbahasa Arab, cara untuk agar naik tingkat adalah dengan hadir di majelis seorang guru. Itu yang akan meningkatkan kita. Ini diantara bentuk kesombongan berikutnya, yaitu tidak mau menyadarkan ilmu kepada sumbernya. Qad yahrumu takabburu fahma ma ashkala alaih. Terkadang yang namanya kesombongan itu dapat menghalangi seorang penuntut ilmu dari pemahaman yang sulit untuk dicernanya. Au su'ala syaikhi lil fahmi wa ta'allum. Terkadang juga dapat menghalangi seorang penuntut ilmu untuk mau bertanya kepada gurunya. Bal qad yahrumu talaba aslan an fata an yajlisa majalisa tullabil ilmi baina yaday syuyukh. Bahkan terkadang ada di tengah-tengah para penuntut ilmu itu yang namanya kesombongan ini malah menghalanginya untuk hadir di majelis gurunya dan lebih ridho untuk hadir di majelis para penuntut ilmu. Ada majelis seorang guru yang sudah dikenal bahwa dia adalah seorang guru, kemudian dia lebih memilih kepada para penuntut ilmu biasa. Misalkan, kenapa? Karena penuntut ilmu ini lulusan luar negeri, sedangkan guru ini dia bukan lulusan mana-mana, padahal sudah diakui keilmuannya oleh para guru yang lain misalkan. Akhirnya dia gengsi lah, dia tidak punya gelar misalkan. Ini orang-orang ini yang baru-baru lulus ini memiliki gelar banyak ini rendah misalkan, meskipun nyatanya di kita ya mungkin tidak ada mungkin. Tapi kalau di sana ada, karena kalau di majelis para ulama itu kadang murid-murid syekh yang senior pun membuka majelis.
Bahkan terkadang di majelis-majelis para ulama itu, sebelum duduk di majelis yang khusus, itu harus hadir dulu di majelis murid-muridnya yang senior. Biasanya begitu. Nah, kalau di kita ini tidak. Kemudian berikutnya, an yatakabbar ala aqrani, terkadang seorang itu sombong terhadap kawan-kawannya, fayastankifu an su'ali wal istifhami minhum amma askala alayhi aw amma ghaba anhu. Karena sombongnya tersebut, karena gengsi sombong, akhirnya dia tidak mau bertanya dan tidak mau meminta penjelasan terhadap apa yang rumit yang tidak dipahaminya. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'abil Iman, dan Imam Baihaqi menyebutkan di dalam Syu'abul Iman an Abi Hazim, dari Abu Hazim qol, Al-Imam Abu Hazim berkata, la takunu aliman hatta takuna fika thalathi khisalin. Engkau tidak akan menjadi seorang alim hatta takuna fika thalatha khisalin, sampai terdapat pada dirimu 3 hal. La tabghi ala man fawqaka wala tahkir man dunaka wala ta'khudh ala ilmika dunya. Engkau tidak akan menjadi seorang alim kecuali sampai engkau memiliki 3 perkara, 3 sifat. Yang pertama, la tabghi ala man fawqaka, engkau tidak boleh sombong kepada orang yang ada di atasmu. Terkadang seorang penuntut ilmu, guru yang mengajarinya adalah guru biasa saja lulusan pesantren, kemudian dia diberikan kesempatan karunia untuk bisa pergi ke luar negeri misalkan. Pulang-pulang merasa bahwa dirinya lebih berilmu daripada gurunya. Akhirnya dia sombong pada gurunya. Guru saya cuma lulusan pondok. Saya kuliah di Universitas Madinah. Saya dulu mendapat para masyayikh. Ilmu guru saya cetek misalkan. Merasa bahwa dirinya itu lebih utama daripada gurunya. Maka dijaga. Wala tahkir man dunaka. Tidak boleh meremehkan, merendahkan orang di bawahmu. Anak kemarin sore cetek pemahaman dan sebagainya. Wala takhul ala ilmika dunya. Janganlah mengambil dunia dari ilmu yang kau miliki. Ini 3 sifat yang kalau seorang itu memiliki 3 sifat ini, tidak boleh sombong kepada orang yang ada di atas kita, tidak boleh merendahkan orang yang ada di bawah kita, dan tidak boleh mengambil dunia dengan ilmu yang kita miliki, ilmu agama yang kita miliki. Maka dia akan menjadi seorang yang alim. Qad yajurul kibru ila mufakharati wad da'awa wal mumara. Terkadang pula yang namanya kesombongan ini malah menyeret seorang penuntut ilmu kepada sifat berbangga dan juga wada'awa, mengaku-ngaku, wal umaro, dan suka berdebat. Wa ya minal umuril manhi anha syar'an, dan ini merupakan perkara-perkara yang terlarang secara syariat. Berbangga-bangga, mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dimiliki, kemudian senang berdebat kusir, maka ini sesuatu yang dilarang dalam agama. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'allamu al-ilma litubahu bil ulama. Janganlah kalian menuntut ilmu itu untuk berbangga kepada para ulama, untuk menyombongkan diri di depan para ulama. Saya ingin mengalahkan ustaz saya ingin mengalahkan guru saya ingin mendebat guru saya. Dan itu ada. Dan itu ada. Beberapa guru-guru kita menceritakan, ada si fulan dulunya murid ana ini, dicerita guru-guru kita. Si fulan murid ana, ketika dia belajar di sana kemari, apa katanya? Saya ingin berdebat dengan guru saya Ustaz fulan. Saya ingin mengalahkan Ustaz fulan dalam perdebatan. Ada yang begini. Maka janganlah menuntut ilmu untuk berbangga-bangga di depan para ulama, untuk menyombongkan diri di depan para ulama. Autumau bi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Wala lita'izu bil majlisa, atau untuk menguasai majelis, ingin memperindah majelis. Semua majelis pengen dikuasai semua. Tidaklah hadir di sebuah majelis ingin agar orang-orang itu mengenalnya. Ini tujuan yang buruk. Faman fa'ala dzalika fannaru an-nar. Siapa yang meniatkan hal ini dalam menuntut ilmu, ingin berbangga kepada para ahli ilmu, ingin mendebat orang-orang yang bodoh, ingin menguasai majelis ilmu, maka kata Rasulullah SAW, fannaru an-nar, maka neraka itu lebih layak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita di sore hari ini terkait dengan 3 induk, 3 sumber kejelekan dan keburukan, yaitu ambisi, iri, hasad, dengki, dan juga kesombongan. Baik dalam urusan-urusan duniawi ataukah dalam urusan akhirat, maka semuanya itu buruk. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan.